nggak nurutnya itu gimana gitu? Ya kalau misalnya saya satu hari sebelumnya itu saya suruh dia dicukur dulu sebelum datang, tapi ternyata setelah datang nggak dicukur sama dia. Jadi itu saya harus dicukur dulu. Iya, jadi saya sudah bilang kerjaan saya bukan nyukur pasien, kayak gitu. Di sini mau nikah saja rela ngeluarin uang puluhan juta, cuman wajah saja. Kan orang sini itu yang saya tahu katanya sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Kebetulan sahabat ya, saya itu lagi main ke rumah sepupu saya. Dan mungkin di vlog kali ini ya, saya mau cerita sedikit dan pengen tanya-tanya ke sepupu saya itu di sini. Dan di sini juga ada temannya. Biar mereka kenalan langsung ya. Saya Maria Ulfa. Dan ini teman saya, teman satu kerja. Ini kenalan saya. Nama saya Siti Mutmainah. Iya. Dari mana tuh? Dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu dengan teman lewat dari saudara saya juga. Dan kita di sini mau ngebahas kan karena beliau ini bekerja sebagai perawat di Kota Taif. Dan langsung aja saya tanya ya, ini posisinya sebagai perawat apa? Saya di Derma dan teman saya ini di Derma juga, cuman beda ini. Beda tempat. Beda ruangan. Oh. Dia di bagian laser. Iya. Iya, di laser. Nah, gimana nih pengalaman di laser yang sering punya masalah sama pasien? Apa sih? Ntar dulu, itu laser itu kan kemungkinan ada yang nggak tahu ya, itu laser itu apa? Laser itu kebanyakan orang Arab itu kalau menjelang mau nikah itu yang bulu. Ini bahas ini ya, mohon maaf ya. Kayak bulu-bulu di tangan yang agak mengganggu itu sebelum hari H harus bersih ya? Bersih, tanpa bulu, halus banget. Jadi sebelum hari H itu 5 bulan atau 3 bulan sebelumnya dia ngelaser dulu, perawatan lah istilahnya. Perawatan, karena memang kalau orang Arab itu beda jauh ya dengan Indonesia. Iya. Jadi harus perawatan seluruh tubuh. Apalagi kalau mau nikah ya. Iya. Nggak nikah aja mau sama suami, liburan sama suami aja harus bersih-bersih. Iya. Semuanya. Itu berarti itu laser buat perawatan badan, seluruh badan. Iya, seluruh badan. Dan kalau pernikahan itu di sini tuh sakral banget. Iya, seperti apa sih sakralnya? Kan ini lebih dalam. Kalau saya itu taunya mungkin di luar saja, tapi kalau sepupu saya ini karena di bidang kecantikan, jadi lebih tahu seperti apa persiapan mereka kalau mau nikahan. Ya, kalau mau nikahan jauh-jauh hari itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, mempelai wanita itu benar-benar di istilahnya itu. Jadi perawatannya itu eksklusif gitu ya. Wow. Gitu ya. Jadi harus bersih gitu. Bersih. Gimana nih? Iya. Laser. Pengalaman pengalaman pas ngerawat itu. Bukan ya. Sih, ini apa? Pengalaman yang udah enak di laser, pegang laser itu apa? Ya pasiennya susah dikasih tahu, terus kadang pasiennya nggak nurut, terus nggak nurutnya itu gimana gitu? Ya kalau misalnya saya satu hari sebelumnya itu saya suruh dia dicukur dulu sebelum datang, tapi ternyata setelah datang nggak dicukur sama dia. Jadi saya harus dicukur dulu. Iya, jadi saya sudah bilang kerjaan saya bukan nyukur pasien, kayak gitu. Terus dia datang, ini cuman pasien cewek saja. Cewek aja, karena kita memang bidangnya di khusus perempuan aja ya. Iya. Dia datang, bulunya masih ada, terus saya tuh jengkel rasanya.
Jadi saya kerja 2 kali, cukur juga, laser juga. Oh, mau tidak mau harus nyukur ya? Iya, mau nggak mau, kalau nggak bisa di laser. Capek banget. Itu biasanya yang paling banyak itu yang pergi ke rumah sakit untuk laser. Anggap untuk perawatan kecantikan itu di badan, seluruh badan atau ada tempat tertentu? Ada yang macam-macam sih. Ada yang kalau bulunya agak tebal itu kita harus cukur semuanya. Kalau dia bulunya panjang, seluruh badan panjang semua, kita cukur semua. Kadang ada bagian tertentu yang bulunya tipis, kita nggak cukur, kalau biarin aja. Oh, dibiarin aja. Iya. Ntar dulu, ini kan ngomong-ngomong masalah bulu panjang ya. Ini bulu kulit ini apa? Maaf ya, ini agak itu sedikit. Ini bulu ini, maksudnya intinya seluruh tubuh. Iya, enggak kan kalau orang Arab biasanya ini ya. Kecuali rambut kepala ya. Yang saya lihat orang Arab itu kan memang perawatannya di badan ya. Iya, badan. Jadi kayak ini, apa yang dimaksud panjang kayak kita ini yang harus di itu? Enggak, sebenarnya bulu itu ada macamnya ya. Iya, macam-macam. Apa yang di tempat yang rahasia atau apa? Ada yang bulu halus. Terus ada yang macam-macam. Ini Enggak, tergantung sih. Kalau misalnya dia mau nikah, kita kadang yang dibagi seluruhnya kita cukur semua kadang-kadang. Tergantung keinginan pasien juga sih biar sebenarnya. kinclong. Biar Iya, kinclong. kalau dia mau nikah kita cukur semua, mau tipis mau tebal. Tapi kalau misalnya dia nggak nikah, kalau bagian dia misalnya tangan, kaki itu aja. Yang, itu aja. Oh, berarti kalau nikahan yang seluruh badan, kalau Iya. nggak nikahan kalau cuma nggak nikah biasanya tangan, kaki, ketiak itu sama bagian area-area sensitif. area Iya, sensitif. itu. Maaf ya, ini karena dari 18 ke atas. Obrolan 18 ke atas. Ini jadi apa itu namanya? Itu biasanya yang pergi ke sana itu umur berapa? Jadi ada gadis, ada anak kecil atau ada gimana? ini nggak ada target umur. Nggak ada sih. Saya paling muda itu 18 tahun ada, 18 tahun. Dia 50 tahun sampai 60, yang tua juga ada, tapi paling muka tua yang tua. Jadi yang paling muda itu 15 tahun ya? 18. Oh, 18. Yang paling muda. Paling muda. Itu sampean kerja di situ sudah berapa lama? 2 tahunan. Oh, 2 di situ. tahunan. Udah. Ini kan ngomong-ngomong masalah laser itu kan apa namanya? Kita itu kerja di situ itu yang agak pegang langsung ya ke badan pasien. Iya, pegang langsung ya. Itu ada suka dukanya nggak? Wah, banyak. banyak termasuk ya kalau nggak hati-hati itu yang namanya laser itu kalau nggak hati-hati dan terlalu tinggi panasnya itu bisa kebakar kulitnya. Nah itu yang bikin duka ya. Pasien itu bisa apa ya, bisa komplain dan ganti rugi. Iya. Kadang kita itu diancam kan ya, diancam apa ya? Maksudnya karena dia sudah bayar terus tidak sesuai dengan hasil, dapet ini kulitnya iritasi hanya iritasi kadang ya. Nah, itu kalau sampai itu gosong 3 bulan nggak hilang gosong. Oh, kadang itu sampai kalau nggak terlalu hati-hati. Itu gimana kamu cara ngatasin pasien yang ada kasus seperti itu? Nah, saya kan belajar saya ini apa enggak misalnya kulitnya itu saya belajar dari kesalahan. Misalnya saya pernah ada kasus kemarin tuh hangus terus ya misalnya saya ngasih derajat 8 nih, saya turunin jadi 7. Terus kalau misalnya dia seharusnya 9, saya turunin 8. Saya sih yang tentukan sendiri, soalnya dokternya nggak tugas buat nentuin derajat panasnya. Iya, karena perawat sendiri yang melihat warna kulit. Iya. Oh, itu tergantung warna kulit. Tergantung dari warna kulit. Dan saya yang nentuin sendiri. Jadi dokter itu nggak campur tangan, tapi kalau misalnya ada masalah baru dokter yang ini. Terus kalau misalnya ya, ini kan mereka udah melepuh, otomatis kan minta pertanggungan jawab atau gini atau apa, itu gimana? Dokter itu. Iya, dokter Oh, itu dokternya. langsung saya kasih perawatan ini langsung solusinya itu didatangkan.
dokter bilang ini kamu kasih berapa, saya kasih segini dokter, terus nanti kamu jangan ini lagi ya, jangan kasih segitu lagi ya, kasih segini ya, kata dokternya kayak gitu. Terus nanti dokternya rekomendasikan krimnya apa gitu buat dia biar cepat hilang. Nanti itu kasih krim itu ya dari ini sih, dari dananya rumah sakit sih, karena tanggung jawab rumah sakit kan. Terus apa ya tadi? Kadang pasien juga ada yang bandel, perawat itu ngasih ngasih derajat itu iya, apa derajat kalau ya, yang ukuran tingkatnya suhunya. Suhunya. Sekian karena pasiennya itu apa ya istilahnya bandel lah ya. Bandel minta kurang yang lagi, dikiranya kurang itu panas, lebih baik. gitu. Iya, minta ditinggiin, padahal itu nggak bagus buat dia. Sekalinya hangus, kita yang disalahin. Tapi sudah ngomong. Sudah. Oh, kalau ini terlalu panas nanti ini. Iya, akibatnya sebenarnya ini. saya karena saya juga sering ini kan udah lama di sana, jadi saya tanya ini gimana hararanya, panasnya segini, oke nggak? Oke sister, oke. Gitu. Jadi kalau udah Iya, seperti itu, iya. kalau ada masalah juga tidak. Iya, jadi kalau kerja itu saya tuh selalu komunikasi sama pasiennya. Jadi maksud saya mengurangi masalah saya Iya, nanti benar. ketika Jadi kemudian harus hari, komunikasi itu iya. ya, diharuskan. Iya. Ini pengalamannya ya. Heeh. Pernah nggak sampai punya kasus besar atau apa sampai dipermasalahkan banyak kan? Enggak, kalau sampai ke Menteri Kesehatan datang sampai masalahin saya itu enggak. Oh enggak, alhamdulillah ya kalau gitu. Alhamdulillah. Kalau apa namanya? Kalau sampai seperti itu. Enggak, karena memang sampai enggak ya. masuk pengadilan itu enggak, alhamdulillah. Tapi pernah enggak ada yang sampai kasus seperti itu? Enggak sih, kalau teman ada, tapi saya pernah. iya temannya. ada, pernah kasusnya teman ada, tapi Tapi saya masih enggak. bisa diatasi juga. Dia kemarin itu sampai apa ya? Sampai kalau nggak salah masuk pengadilan kemarin. Sampai ke pengadilan Sampai ke juga. pengadilan karena dia nyuntik enggak. Kemarin itu pasang anting-anting buat bayi. Terus bayinya itu bernanah, anting telinganya. Jadi ya dilapor ke pengadilan langsung. Padahal cuman itu ya bisa Iya. diatasi dengan Jadi obat dia, tapi langsung. iya nggak bisa pulang kampung langsung dia. Jadi sampai masalah itu selesai dia nggak bisa balik ke kampungnya. Jadi kasihan banget itu. Iya, Ya kalau udah Allah, makanya kita padahal- harus lebih berhati-hati lagi ya. Iya, padahal dia sudah mau pulang itu, udah rencana mau pulang kampung, tapi gara-gara dia ada masalah dia nggak bisa pulang. Ini kalau sampean sendiri gimana pengalamannya? Alhamdulillah. Kalau saya tidak ada yang separah lah. Paling cuman ya itu sama pasien salah komunikasi karena kan bahasa kendala. Oh, cuman karena bahasa. Iya. Jadi sampean ini selama 2 tahun belum bisa pakai bahasa Arab atau dulu itu yang? Itu dulu. Oh, dulu. Sebelum panggilan di sini. Tapi sekarang sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah pinter, mau ini- pulang. Udah pinter loh. Ini Udah bukannya gitu. Sekarang karena udah Pengalaman di Arab dipakai di Indonesia. Ini ngomong-ngomong gimana? Oh iya bener ya. Sekalian tanya, ini kalau misalnya nanti pulang di Indonesia punya rencana buka enggak? Buka apa dulu? Buka bisnis. Buka bisnis kan sudah punya pelajaran di Saudi. Kalau rencana setelah ini Mm-mm. belum lihat dulu di Indonesia itu gimana Situasi. perawat ini terjamin dah. Oh. Bisa merdeka enggak? Gitu. Ini Iya, ceritanya saya dia itu terjamin lagi hidupnya. lagi kepoin sepupu saya sendiri ya sahabat ya, karena dia itu di Indonesia ya, di Madura. Dia itu kerja jadi perawat ya. Iya. Cuman ngerawatin segala macam, ada orang sakit perut, sakit gigi, sakit apa dirawat semua. Kayak poli Iya, umum. Nah, Kan poli puskesmas. umum. Tapi sedangkan dia di sini langsung masuk ke bidang kecantikan. Seperti itu. Itu kok bisa gitu loh. Jangan tanya kok bisa Mm-mm. ya, karena di sini dan di Indonesia itu beda. Kalau di sini tuh apa ya? Karena mungkin uangnya ya. Mungkin. Kalau di Indonesia itu fokusnya ke sakit, baru ngeluarin uang kan ya. Nggak begitu memayoritaskan kecantikan bagi orang-orang yang ini apa? Yang Kelas menengah ke bawah. Seperti gitu loh. saya intinya Kelas rakyat menengah jelata. ke bawah. Rakyat jelata. Menengah ke bawah nggak kira
memperhatikan ini masalah kecantikan dia atau harus itu. mengeluarkan uang banyak uang. Kalau di di sini mau nikah saja rela ngeluarin uang puluhan juta, cuman wajah saja. Kan orang sini itu yang saya tahu katanya sih ya, pernikahan di sini itu tidak diulang lagi. Nikah itu cuma satu kali. Makanya mereka itu berani merawat dari ujung rambut sampai ujung eksklusif mungkin. Berani ngeluarin duit puluhan juta ya. Iya, ini ngomong-ngomong ribu real. Kalian kan kerja itu pernah kepo nggak? Kok ini orang sampai segininya gitu? Kan kalau di Indonesia enggak. Ya, pertama kali nyampe sini iya sih. Pernah kepo ya, kepo banget. Masya Allah ya. Orang Saudi itu wanitanya itu apa ya? Kalau mau nikah bener-bener ya dari ujung rambut sampai ujung kaki rela ngeluarin uang puluhan ribu demi apa ya? Memuaskan pasangannya, calon suami. Ya kan? Kalau nanti kepengen nggak kalau pulang di Indonesia misalnya seandainya ini aku gitu seperti ini, itu gimana? Apanya ini? Kalau pulang ke Indonesia merasa nggak seperti itu? Oh, andai ini aku ya kalau mau nikah aku seperti ini gitu. Pernah punya melintas lah gitu di pikiran seperti itu? Coba. Yang belum pengalaman. Oh, ini karena belum pengalaman, kenapa saya tanya gitu? Ada sih Ada. juga mau perawatan kayak gitu nanti kalau mau nikah. Insya kayak Allah. gitu. Semoga Ada. tercapai. Amin. Dan semoga nanti ini ngomong-ngomong kalau pulang mau nikah atau udah ada calonnya? Insya Allah kalau ada jodohnya, kalau Tapi ada udah calonnya, ada. tapi kalau jodoh ya jodoh Iya, nggak tergantung jodoh ya. Jodoh nggak tahu. Karena memang jodoh itu dan Kalau rezeki calon emang sudah ada. Allah yang Calon menentukan. ada, jodoh nggak tahu. Iya, semoga aja jodoh. Amin, amin. Dan semoga menjadi kalau jodoh menjadi suami yang soleh dan menjadi imam buat sampean. Amin. Dan sayang juga ke orang tua. Amin. Ya, terima kasih obrolannya. Mungkin sampai di sini aja. Sama-sama. Dan terima kasih waktunya sudah mau berbagi ke subscribernya Papa Hasan Family. Untuk video kali ini sahabat ya, obrolan kita mungkin sampai di sini saja dengan kedua perawat yang kerja di rumah sakit kecantikan. Oke, dari kediaman mereka berdua kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.